kembali lagi di B-Channel. Ini ada yang request juga untuk review Panther. Dan ini adalah tipe termahal Grand Touring. Harganya sendiri sekarang sudah 13,5 juta. Udah lebih dari 300 juta. Headlamp sampai sekarang masih multi reflektor. Padahal yang beredar di negara ASEAN lainnya kayak Filipina dia udah ada yang varian proyektor. Walaupun basisnya masih yang keluaran awal tahun 2000 ini di facelift terus. Ini ada fog lampnya. Dia grillnya sekarang chrome besar. Dan ini kita lihat ruang mesinnya. Grand Touring ini mesinnya udah turbo diesel 2500 cc. Mungkin kalau denger diesel turbo tenaganya gede, tapi ini tenaganya cuma 80 PS ya, nggak salah 80 PS. Walaupun torsinya lumayan sih, 190 Nm. Dan sebenarnya itu udah tersaingi sama R3 diesel. R3 diesel sudah 200 Nm. Ini masih lebih kecil dari R3 diesel. Dan ini minim banget di sini, emang nggak ada ABS, nggak ada airbag. Ini juga belum dicat nih, masih warna body, masih warna dasar. Tapi untungnya di engine mode dia sudah ada peredam, walau belum dicat warna body. Kita lihat desain velgnya. Nih kalau Grand Touring kan adalah versi crossovernya dari Panther biasa. Jadi dia ada add-on di samping, ada over fender juga untuk menguatkan kesan gagah. Dan ini velgnya dan bannya lebih besar daripada Panther biasanya. Jadi ini bannya Bristol Dweller dengan profil ban ini 235/70 R15. Jadi masih 15 inci. Walaupun kalau dilihat sekilas kayaknya dia lebih gede, karena bannya memang ban-ban SUV yang tebal dan besar. Ini ada footstep. Ini ada emblem turbo juga Panther. Dan spion sudah full chrome dengan sen LED. Ini dia ya, karena mobil keluaran 2000 awal cuma di facelift terus sampai sekarang. Kuncinya masih standar, kuncinya kayak gini, tapi udah sekarang model terintegrasi sama remote. Walaupun remote-nya juga kayak model aftermarket banget sih, kayak gini kuncinya. Kita lihat ke dalam nih, handle juga masih model cungkil chrome. Nah, ngeliat ke dalam dimulai dari door trim. Ini bagusnya nggak full plastik sih, ini bahannya kulit. Handle sayangnya biasa. Nih Twitter lucunya dia penempatannya ada di sini di door trim. Untuk power window sendiri auto hanya pada sisi driver. Ini ada finishing silver dan window lock. Sayangnya nggak ada tombol central lock. Di bawah juga sayangnya belum ada cup holder. Biasanya mobil-mobil keluaran dulu emang akomodasinya masih minim, ada speaker. Nah, ngeliat kesini dia ada untuk pembuka kap mesin, dan ada ini biasanya cuma mobil-mobil diesel jadul sih. Ini kayak acuk kayak istilahnya kalau di motor. Ini ada untuk pembuka dan penutup AC, indikator alarm dan electric mirror serta fog lamp. Ini ada indikator alarm tadi dan fog lamp. Nah, ini di inner improvement terakhir desain speedonya baru nih, jadi lebih cantik. Jadi kayak kepunyaan desainnya sekilas saya lihat kayak punya Innova V generasi pertama yang ada biru-birunya di pinggir. Ini coba saya nyalain. Bentar, kita matikan dulu supaya terlihat cahayanya. Ini saya coba nyalakan. Nah, seperti inilah desain speedonya. Jauh lebih manis dibanding varian awal ini yang masih warna hijau kayak mobil jadul dan jarumnya belum nyala. Ini dia jarumnya udah nyala. Dan ini kalau dilihat kan emang dari dulu Panther udah odonya udah digital. Ini kan sekarang tambah besar layarnya nih. Tapi sayangnya belum ada MID. Jadi di sini tuh cuma ada trip A, trip B sama odo. Jadi belum ada MID. Tadi cuma trip A, trip B sama odo. Itu fungsi displaynya belum ada MID. Audionya pun dia single din, karena memang tidak memungkinkan layoutnya dipasang double din. Sempat ada keluaran yang ada head unit monitor, cuma biasanya model-model gitu fleksibelnya cepat rusak. Jadi balik lagi single din biasa, tapi ini ada lengkap USB, AUX, DVD. Ini tipenya Kenwood KDV U4349. Ini untuk memasukkan DVD-nya. Nah, lucunya wiper belakang tuasnya nggak terintegrasi ke tuas wiper di sini. Dan ini kayak bahannya tuh bener-bener kayak mobil jadul ya, keras ini. Nggak enak lah dipegangnya plastiknya. Nah, ini ada wiper belakang, semprotan air wiper belakang dan hazard. AC-nya pun minimalis nih kayak Avanza. Cuma Avanza sekarang masih untung ada knob open class air. Dia tuh cuma pengaturan fan dan suhu. Walaupun lebih minimalis Datsun Go, pengaturan suhunya cuma dummy. Ini ada soket lighter dan juga asbak. Ini soket lighter, asbak. Di bawahnya ada laci penyimpanan lagi, dan ini manual 5 speed. Ini park brake, cup holder 2, laci penyimpanan, dan ini ada console box yang bisa sekaligus sebagai armrest. Ada kulit nih, ini jahitan asli nih.
kulit asli juga. Ada penyimpanan lumayan besar. Joknya pun dia sudah kulit. Seatbelt sayangnya masih model fix. Hand grip masih model fix. Sun visor belum ada, vanity mirror. Di kedua sisinya benar-benar nggak ada kaca, cuma kaca tengah aja yang ada. Nah ini kenapa gede gini? Kalau diperhatiin sini kan ada kaca standarnya yang kecil, cuma ditambahin ini gunanya untuk layar dari kamera mundur. Jadi dia punya kamera mundur yang ditampilkan di sini layarnya. Terus juga tadi safety kan belum ada airbag sama sekali. Ini adalah laci penyimpanan. Ini warnanya two tone ya, black beige. Nah ini ada laci penyimpanan juga biasa, belum soft opening. Lanjut lagi. Joknya sendiri dia belum ada pengaturan high adjusternya, tapi tadi ini sudah kulit. Kita lihat ke belakang. Nah ini aslinya dia chrome, cuma karena masih baru masih dibeli stiker warna biru. Jadi emang kalau chrome masih baru biasanya masih diberi pelapis warna biru. Ini juga sih sekarang yang udah di blackout pilar C nya. Lihat ke baris kedua, di door trim juga sama dilapis kulit. Ini ada power window dikelilingi silver. Di bawahnya sayang benar-benar polos, cuma speaker aja. Nggak ada cup holder, door pocket. Nah Panther itu karena modelnya masih menganut model MPV boxy jadul, jadi baris ketiganya tuh lega. Ini baris ketiganya dulu saya coba. Ini saya duduk di baris ketiga, jadi kaki saya tuh masih lumayan nggak mentok sama baris kedua, dan posisi duduknya nggak jongkok-jongkok banget, masih lega lah di sini. Ini sayangnya nggak ada akomodasi apa-apa di sini. Ini juga headrest sudah adjustable. Sayangnya ini nggak bisa terlipat separuh-separuh nih, nyambung kalau mau dilipat belakang terlipat semua. Nggak ada headrest untuk penumpang tengah belakang juga. Padahal ini masih lebar joknya, bisa buat 3 penumpang. Dan uniknya Panther itu dia double blowernya ada di belakang. Di sini nih, di depan penumpang baris ketiga. Tapi dia uniknya lagi tetap ada arah semburan untuk penumpang di baris kedua. Ini yang untuk mengarah ke belakang ada 2 kisi AC. Ini ada lampu baca juga. Ini ada pengatur tadi fan untuk double blowernya. Terus juga di sisi kanan sini dia nggak ada apa-apa juga nih, bener-bener langsung polos aja, nggak ada cup holder, pocket juga nggak ada. Kita lihat dari baris kedua yuk, cup double blowernya. Nah ini double blower baris kedua, jadi kayak gini dia dihembuskannya dari arah belakang. Tapi sih kelemahannya kadang ini kalau diarahkan ke depan, jadi kadang suka kena kepala belakang supir, dan itu kadang beberapa supir tuh kurang suka kalau kepala belakang kena AC, bikin pusing. Itu sih kelemahannya kalau double blower posisi di belakang. Cuma enaknya baris ketiga tetap dingin maksimal karena dekat dengan double blower. Nah ini ada tambahan juga roof monitor untuk menutupi kejadulannya. Mungkin ada hand grip model fix, tapi sayangnya baris ketiga nggak ada hand grip. Ini lucunya sih headrestnya ya bisa diputar gini ya, bisa ditegakkan, bisa juga dilipat ke bawah gini. Dan di tengah sini bisa terlipat tadi 40, 60. Dan ini ada handrest nih, armrest untuk penumpang baris kedua. Ini masih diplastikin, jadi nggak bisa terbuka penuh. Di bawah sini hebatnya dia tuh minim tonjolan loh ini. Ini flat floor loh, kalau ini penggerak belakang. Ini karena bodinya tinggi ya, jadi dia nggak ada tonjolan di tengah, dia flat floor. Ada bordir Panther juga. Kita lihat ke belakang. Ini rem belakang masih tromol. Ini di atas ada roof rack, rear upper spoiler, dan dia ini ada kamera mundurnya di sini nih posisinya, di atas bukan di bawah. Ini belum ada rear defogger, cuma dia sudah ada rear wiper. Dan ini yang minor improvement terakhir, dia ditutup kayak semacam body kit ini. Jadi tadinya ada cetakannya kayak di posisi kiri, kayak handle yang diberi emblem tipe. Ini ada Panther, dan ini tipenya Grand Touring. Dan ini sekarang ada facelift, ini ada kristal, dan ini ada tonjolannya. Jadi 3 dimensi nih stop lampnya, walau belum LED. 4 plat nomor di tengah, di bawah bumper belakang, ada mata kucingnya juga. Dan ini pintu belakangnya bukan model terbuka ke atas ya, karena dia terbuka ke samping. Karena dulu varian Grand Touring sempat ada yang ban serpe di belakang. Ini termasuk lumayan bagasinya, walaupun nggak gede-gede banget, tapi nggak segede MPV boxy kayak Serena kemarin yang gede banget bagasinya. Ini toolkit juga lucunya ditaruh di luar, nggak ada tempat penyimpanannya.
Ini biasanya ada yang suka nanya ban serep nih. Nah ini ban serep ini, tapi susah kalau mau nunjukin velg di ban serep, mesti ngolong. Desain belakangnya tadi sudah di black up pilar sampai pilar C. Kalau tadinya masih warna body, pilar C yang varian-varian awal. Turbo, cuma orang bener banyak yang mengidamkan Panther karena emang dia mesinnya tangguh banget. Dia diisi solar busuk juga bisa jalan. Tahu sendiri kan sekarang solar murah banget, harganya 5.150. Jadi ini bener-bener mobil tangguh yang kalau dibawa keluar kota nggak perlu bingung cari Pertadex atau solar-solar yang bagus lainnya. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih sudah menonton.